Saya belum pernah melihat wanita yang begitu hebat. Hanya karena setiap kali mengantar anaknya ke sekolah, ia harus menggendongnya melewati sungai. Sungai kecil ini menjadi rintangan terbesar dalam perjalanan menuntut ilmu anaknya. Wanita itu berpikir, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi, ia berpikir untuk membangun jembatan bambu sendiri. Ketika gagasan membangun jembatan mulai tersebar, penduduk desa semua tertawa. Apa yang bisa dibangun oleh seorang wanita? Sungai ini mengalir begitu deras. Apakah jembatan bambu bisa bertahan? Menghadapi keraguan, wanita itu tidak membela diri. Ia hanya berjalan dengan tenang ke dalam hutan bambunya. Ia memotong bambu satu persatu dengan gergaji listrik. Setelah merapikannya, ia langsung membawanya ke tepi sungai. Selanjutnya, ia menggunakan kertas gulung untuk mengukur panjangnya. Dengan begitu, ia bisa memotong bambu sesuai ukuran yang tepat. Bambu-bambu ini juga harus diproses lebih lanjut dengan kapak untuk membuat alur. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menyambungkan nantinya. Setelah melalui serangkaian keterampilan yang lancar dan mahir, wanita itu akan mengangkut bambu ke tepi sungai. Kemudian, ia menumpuk bambu dalam bentuk segitiga. Bagian yang terhubung akan diperkuat dengan bambu. Selanjutnya, ia akan terus menambahkan bambu di atasnya, untuk menyempurnakan seluruh struktur rangka. Sambil menguatkan, ia mengisi tengahnya dengan batu, hingga seluruh kerangka terisi penuh. Tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah pondasi jembatan kecil. Setelah satu pondasi selesai, wanita itu akan melanjutkan membangun yang kedua, pondasi ketiga dan keempat. Seluruh metode operasi sama seperti di atas. Di sini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Semua orang silakan perhatikan detail operasi dalam video. Setelah semua pondasi selesai dibangun, wanita itu akan melanjutkan membawa beberapa bambu, lalu mulai mendirikan pondasi tepi sungai. Meskipun hari-hari membangun jembatan bambu sangat sulit dan melelahkan, namun memikirkan masa depan anaknya dan masa depan seluruh desa, wanita itu juga bertahan dengan sekuat tenaga. Perhatikan bahwa pondasi tepi sungai juga diisi penuh dengan batu. Kemudian wanita itu akan membawa batang bambu panjang satu persatu, dan meletakkannya di antara dua pondasi. Inilah struktur permukaan jembatan bambu. Ini berhubungan dengan umur pemakaian seluruh jembatan bambu. Jadi harus diperkuat dengan kokoh. Namun menuju sisi seberang, harus terus membangun rangka penghubung dengan bambu. Dengan demikian, kerangka seluruh jembatan bambu akan dianggap lengkap. Mengenai permukaan jalan, wanita itu juga akan menggunakan alat untuk menggali lubang. Meskipun wanita itu mungkin tidak banyak bersekolah, namun mereka mengerti, pengetahuan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Mereka menggunakan cara yang paling sederhana. Mereka membuka jalan menuju masa depan bagi anak-anak. Siapa yang berani bilang bahwa perempuan tidak sebanding dengan laki-laki? Segera setelah itu, wanita akan membawa beberapa papan kayu yang sudah dipotong. Lalu, papan tersebut akan dipasang satu persatu pada bambu. Dengan adanya permukaan pijakan ini, berjalan selanjutnya akan menjadi lebih aman. Perhatikan bahwa di setiap titik sambungan, cukup masukkan beberapa sekrup. Di setiap sisi papan, buat dua lubang bulat, sambil memasukkan bambu yang telah diproses. Tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah tiang pegangan jembatan bambu. Pasang beberapa batang bambu pada jarak tertentu. Jadi setelah semuanya dipasang, wanita itu akan membawa beberapa bambu untuk diletakkan di atas tiang. Bukankah ini adalah pegangan jembatan bambu? Namun, pegangan yang sekarang masih belum cukup kuat. Perlu ditambahkan beberapa kayu di bawah sebagai penyangga. Proses perbaikan jembatan berlangsung selama 3 bulan penuh. Tangan wanita itu penuh dengan kapalan. Wajahnya juga menjadi kasar karena tiupan angin. Namun, itu tidak menghalangi tindakan wanita tersebut. Tidak tahu apakah pengrajin seperti ini bisa membuatmu memberikan tanda suka dengan tanganmu yang ingin beruntung. Memberi dukungan dan dorongan. Dukunganmu adalah motivasi kami untuk terus berkarya. Terima kasih banyak. Selanjutnya, wanita itu akan mengecat jembatan bambu dengan beberapa warna yang berbeda. Dengan cara ini, tidak hanya terlihat lebih indah dan menarik, juga dapat melindungi dari serangan serangga dan korosi. Selanjutnya adalah memperbaiki permukaan tanggul di sisi seberang.
Pertama, gunakan papan sebagai penghalang. Isi kembali dengan adukan semen dan pasir, sambil menggunakan alat untuk meratakan. Dengan serangkaian keterampilan yang lancar dan mahir ini, sudah jelas bahwa keterampilan wanita ini luar biasa.